Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan sholat jamak lil musafiri, untuk orang-orang musafir, untuk orang-orang yang bepergian. 29 Ini pada halaman 29, baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas. Wa yajuju lil musafiri. Wa yajuzu lil musafiri. Sudah Pak De? Sudah ya? Perhatikan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang musafir ay yajma'a baina zuhri wal asri, mengumpulkan atau sholat jamak antara zuhur dan asar fi wakti ayyihima sya'a, di waktu mana saja dari zuhur dan asar ia maunya. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya fi wakti ayyihima sya'a, di waktu mana saja dari keduanya itu ia maunya. Udah ketemu atasnya yang dua. Wa yajuju lil musafir. Coba baca. Wa yajuju lil musafiri. 29. Nggih, 29. ini depannya lihro. Kasih tahu. Mana? Itu baris keempat sekarang. Wa yajuju lil musafiri. Nih. Ya. Baris kedua dari bawah, dari atas. Ulang. Wa yajuju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang musafir ay yajma'a baina zuhri wal asri, mengumpulkan salat jamak antara zuhur dan asar fi wakti ayyihima sya'a, di waktu mana saja dari zuhur dan asar ia maunya. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya fi wakti ayyihima sya'a, di waktu mana saja dari keduanya itu ia maunya. Itulah kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian
Kita akan coba membuka syarahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh lil musafiri bagi orang musafir, bagi orang yang bepergian, safaron tawilan mubahan, di mana dia bepergian yang jauh, yang mubah. Ayyajma'a baina salatai, bahwa dia menjamak, bahwa dia mengumpulkan di antara dua salat. Baina zuhri wal asri, di antara salat zuhur dan asar. Takdiman wa ta'khiran, baik takdim dan takhir, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa makna qauluhu, dan yang demikian itu makna atau arti wa huwa makna qaulihi, dan yang demikian itu makna atau arti daripada perkataan musannif fi waqti ayyihi masya'a, di dalam waktu yang dikendaki daripada dua waktu tersebut. Fi waqti ayyihima sa'a, mana saja dari zuhur dan asar yang ia maunya. Jadi nanti boleh bahwa orang tersebut memilih apakah dia ingin menjamak takdim atau menjamak takhir. Wa ay yajma'a baina salatai, dan boleh juga bahwa dia menjamak, bahwa dia mengumpulkan di antara dua salat, bainal maghribi wal isya'i, di antara salat maghrib dan salat isya. Takdiman wa ta'khiran, dia boleh menggunakan jamak takdim, mendahulukan, wa ta'khiran atau jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, dan yang demikian itu jamak takdim dan takhir adalah arti atau makna perkataan musannif fi waqti ayyihi masya'a, pada waktu salat maghrib dan isya yang dia kendaki. Silakan memilih apakah dia itu mau jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, jamak takdim adalah jamak yang dilakukan pada waktu salat pertama, ya, dikumpulkan pada waktu salat yang pertama, zuhur dan asar, maka salat pertamanya adalah zuhur. Maghrib dan isya, salat pertamanya adalah maghrib. Jamak takhir adalah jamak yang dilakukan pada waktu salat yang kedua. Zuhur dengan asar, maka salat jamak itu dilakukan pada waktu asar. Maghrib dan isya
maka sholat jamak itu dilakukan pada waktu yang kedua, yaitu waktu isya. Itulah jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu jam'it takdimi salasatun. Kemudian kita akan bahas masalah jamak takdim. Jamak takdim yaitu jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Ya. Wa syurutu jam'it takdimi, dan syarat-syarat jamak takdim salah satu ada 3. Syarat jamak takdim ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'a bizuhri qoblal asri, bahwa dia memulai dengan sholat zuhur sebelum asar. Wabil maghribi qoblal isya'i, dan dengan sholat maghrib sebelum isya. Falau akasa, maka jikalau terbalik. Falau akasa, maka jikalau terbalik. Ka'an bada'a bil asri, seperti bahwasanya dia memulai dengan sholat asar qabla zuhri, sebelum zuhur. Misalnya lam yasiha, maka tidak sah. Kebalik, ini jamak takdim ya. Kebalik, katakan asar dulu dikerjakan baru zuhur, maka yang demikian itu tidak sah. Sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib, itu tidak sah. Lam yasiha, maka yang demikian itu jika terbalik tidak sah sholatnya. Wa yu'iduha ba'daha, dan dia harus mengulangi sholat asar setelah sholat zuhur. Jadi jika terbalik dia sholat asar dulu baru kemudian sholat zuhur, maka sholat asarnya tidak sah. Maka dia harus mengulangi lagi setelah sholat zuhur tersebut, dia mengulangi sholat asarnya. Makanya dikatakan kalau kagak terbalik, kalau dia terbalik, maka dikemukakan jikalau dia terbalik menggunakan sholat asar dulu baru sholat zuhur, maka tidak sah. Jika itu terjadi, maka orang tersebut harus mengulangi sholat asarnya in aradal jam'ah, jika dia berkeinginan melakukan jamak. Iya, syaratnya begitu. Jadi intinya bahwa jamak takdim adalah mendahulukan yang pertama, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Dipegang ini, kaidah ini harus dipegang, jangan sampai terbalik. Wasani, dan yang kedua, niyatul jam'i awalas sholatil ula. Syarat yang kedua daripada jamak takdim, niat jamak takdim pada awal sholat yang kedua. Pada awal sholat yang pertama. Niyatul jam'i, dan bermula niat jamak itu awala sholati ula, pada awal sholat yang pertama. Bi an taktarona niyatul jam'i
bitahrimiha, dengan membarengi niat jamak itu bitahrimiha dengan takbir salat yang pertama. Salat zuhur, maka dibarengi niat tersebut dengan takbiratul ihram salat zuhur. Ya. Fala yakfi, maka tidak mencukupi, tidak boleh takdimuha, mendahulukan niat alat tahrim atas takbiratul ihram. Niatnya dulu baru takbiratul ihram, itu enggak boleh. Tidak mencukupi, harus berbarengan. Wala ta'khiraha anis salam minal ula, atau mengakhirkan niat dari salam daripada sholat yang pertama. Enggak boleh juga. Setelah salam sholat yang pertama baru dia niat sholat jamak takdim, enggak boleh juga. Ya, jadi kudu bareng, bahwa niat daripada sholat jamak takdim tersebut berbarengan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama. Wa tajuzu fi asna'iha alal azhari, dan boleh pada pertengahan sholat yang pertama menurut kaul yang lebih jelas, kaul yang azhar. Dia lupa niat jamak takdim, ya, dia lupa, dia ingat pas pertengahan sholat yang pertama, boleh melakukan boleh melakukan niat pada pertengahan sholat yang pertama. Sekali lagi, kalau seandainya lupa niat sholat jamak takdim pada sholat yang pertama, maka dia boleh melakukan niat di tengah-tengah sholat yang pertama. Wasalisu al-muwalatu bainal ula wassaniyati, dan syarat yang terakhir yaitu syarat yang ketiga, syarat terakhir yaitu syarat yang ketiga, al-muwalatu, berturut-turut, berkesinambungan, berturut-turut, bainal ula wassaniyati, di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua, harus berturut-turut. Bi an la yatulal faslu bainahuma, dengan cara bahwa tidak ada jedah yang panjang, tidak ada perpisahan yang panjang di antara dua sholat tersebut, di antara dua sholat, yakni sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Jadi berpisahnya enggak panjang. Makanya kemarin di dalam keterangan dalilnya, habis dia salam sholat yang pertama, kemudian dia langsung naik untuk melakukan sholat yang kedua. Fa in tala urfan, maka jika perpisahan itu panjang, jedahnya cukup jauh, urfan, menurut adat kebiasaan, walau bi uzrin, meskipun dia dalam keadaan uzur, kanaumin, seperti tidur, wajaba ta'khirus sholatis saniyati ila waqtiha, maka dia wajib mengakhirkan sholat yang kedua sampai waktunya. Ya. Jadi uzur aja nggak boleh, apalagi tidak uzur. Uzur saja tidak boleh.
Ya mungkin dalam perjalanan, ini sholat kan di dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan dia ngantuk, ketiduran. Artikannya uzur karena ngantuk nggak bisa ditahan. Dia ngantuk, maka wajib takhiru sholati saniyati, maka dia wajib mengakhirkan sholat yang kedua ila waktiha, sampai waktunya. Wajaba takhiru sholati saniyati ila waktiha, maka dia wajib mengakhirkan sholat yang kedua sampai waktunya. Wala yadurru fil muallati bainahuma, maka dan tidak memberikan mudarat, tidak mengapa. Artinya tidak memberikan satu hal yang merusak, sampai makruh ya. Ya. Wala yadurru fil muallati, dan tidak menjadi mudarat di dalam berurut-urut bainahuma, di antara dua salat itu, faslun yasirun, perpisahan yang pendek. Ya. Faslun yasirun, urpan secara umum. Wala yadurru fil muallati bainahuma, dan tidak menjadi mudarat di dalam berturut-turut di antara kedua salat tersebut, faslun yasirun urpan, perpisahan yang pendek secara umum menurut adat kebiasaan. Jadi perpisahan yang pendek, maka yang demikian itu tidak menjadi mudarat dalam melakukan jamak takdim antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Makanya sebisa mungkin habis salam sholat yang pertama, dia langsung naik untuk melakukan sholat yang kedua. Itulah kajian kita, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Istiqomah, sedikit-sedikit yang penting istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah walaupun sedikit demi sedikit, ilmu agama akan kita raih. Insya Allah kita bisa menjalankannya. Amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.